Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira amma ba'd. Bapak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul melanjutkan pelajaran kita di kitab Al-Bayan, kitab Al-Quran. Pembahasan terakhir kita bahas tentang ada sebagian huruf dari huruf hijaiyah yang terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Dan kemarin kita sebutkan hurufnya hanya ada berapa, Pak? Hanya ada berapa, Pak? Berapa? Tiga ya, tiga. Apa aja hurufnya? Alif, ro, dan lam atau alif, lam, ro. Ketiga huruf ini terkadang ada kondisi dibaca tebal, ada kondisi dibaca tipis. Nah, kita sudah bahas huruf alif. Alif. Kapan dibaca tebal? Mulai dulu. Ketika dibaca. Nah, gimana? Tidak ada buku dah, buku sama aja. Alif, kapan dibaca tebal? Ketika huruf tebal. Ketika huruf tebal. Ketika ketemu huruf tebal. Ketemu huruf tebal. Setelahnya tebal berarti. Sebelumnya. Nah, ketika sebelumnya itu huruf tebal, maka alifnya harus dibaca tebal. Kapan dibaca tipis? Gampang. Sebaliknya. Apa sebaliknya? Ketika sebelumnya ketemu huruf tipis. Nah, ketika sebelumnya adalah huruf tipis, maka alifnya dibaca tipis. Nah, kemarin kita juga ambil faidah, kalau seandainya nun sukun dihukum ini ikhfa, dibacanya sama, terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Nah, apa kaidah tebal tipisnya? Ada ini kan? Paham pertanyaannya? Nun sukun bertemu huruf-huruf ikhfa dibaca sama. Antum misalnya, min qablu dan seterusnya. Yang ya atau min terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis. Nah, kaidahnya apa itu? Kalau dibaca tebal gimana? Ketika huruf setelahnya tebal. Nah, ketika setelahnya huruf tebal, nun sukun atau tanwin, setelahnya huruf ikhfa yang tebal. Apa lagi, Pak? Apa tadi? Allahul Bilhar, harus jelas bacanya. Nah, apalagi huruf tebal kan cuma ada 7 tuh. Bajibdal. Kapan? Dari tadi kan kita udah sebut 4 nih. Sod, bod, po, lo. Ya, tinggal 3 berarti kan huruf tebal. Ghaib, kha sama ghaib, kha sama Nah, kha. Berarti dari 4 tadi berapa lagi yang bisa? Tambah 3. Satu. Satu. Apa satu? Sod, bod, po, go, kof. Adapun kha dengan ghaib ini huruf idhar. Kalau nun sukun tanwin ketemu kha ketemu go dibaca jelas. Dibacanya jelas. Bukan dibaca tipis, dibacanya jelas. Dan di situ nggak ada kaidah tebal tipis. Dibacanya jelas. Min, an, in, un. Dibacanya jelas. Nah, lanjut. Udah berarti ini ya. Ini materi yang kemarin sudah semua kita baca. Sudah. Nah,
singkatnya seperti itu. Latihannya berarti sudah kita latihan kemarin. Nah, kita masuk ke hukum lam. Hukum lam. Hukum lam. Hukum asal huruf lam adalah tertib tipis. Jadi lam itu asalnya tipis. La, li, lu, gak ada yang tebal. La, li, lu. Tebal apa tipis, Pak? Tipis semua. Ini hukum asal. Jadi kalau kita bingung, ini ada lam dibaca tipis atau tebal ini? Nggak tahu, nggak punya ilmunya. Baca tipis. Pakai hukum asal. Sampai kita dapat apa? Ilmu. Oh, ini harus dibaca tebal di kondisi seperti ini. Dan seterusnya. Bisa pahami, Pak? Nah, karena dia termasuk huruf istifal. Kalau kita ingat pembahasan sifat huruf, huruf terkait dengan lidah itu mengangkat atau menghampar, ada dua sifatnya. Ada isti'la, ada istifal. Nah, lam itu termasuk yang istifal. Kondisi pangkal lidah enggak naik. Maka hurufnya relatif tipis. Dibacanya tipis. Nah, termasuk huruf lam. La, li, lu, tipis. Kaidah ini berlaku baik ketika ia berharokat fathah, kasrah, dhamma maupun ketika bertanda sukun. Jadi semua harokat dibaca apa? Tipis. Ini hukum asal lam. Namun khusus pada lafaz jalalah Allah, huruf lamnya terbagi menjadi dua keadaan. Nah, jadi lam yang kadang tebal kadang tipis itu di mana? Di lafaz Allah, dapat jalan. Jadi kadang dibaca tebal, kadang juga dibaca tipis, tergantung kondisinya. Nah, kita baca di sini. Satu, dibaca tafkhim tebal. Apa? Jika sebelum lafaz Allah adalah huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Jadi Allah dibaca tebal kalau sebelumnya fathah atau dhammah. Tebal. Nanti contohnya ada di bawah. Yang kedua, dibaca tartib, dibaca tipis. Jika sebelum lafaz Allah adalah huruf yang berharokat i. Kemudian lafaz Allah illa, dhammi apa? Lillah. Tak boleh lillah. Lillah tipis. Jadi kalau Fatihah misalnya Allah, sebelumnya Fatihah Allah, atau apa lagi? Rasulullah. Allahnya tebal karena sebelumnya dhamma. Nah, ini kaidah di dalam menebalkan atau menipiskan lam pada lafaz jalalah Allah. Sisanya di hukum atau di kondisi-kondisi lam yang ada, tidak ada dibaca tebal. Semuanya dibaca. Nah, jadi mudahnya lam itu kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis hanya pada lafaz jalalah. Ya, saya pahami Pak ya. Nah, contoh, kita masuk latihan. Lam pada lafaz Allah yang dibaca tafkhim, baca tebal. Coba ya. Allah sebelumnya fathah. Contoh, Bapak mungkin bisa ikuti setelah saya. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Ikuti. Huwallah. Angkat suaranya apa? Ditebalkan. Huwallah. Jadi kan ibadah jangan dikasih o. Huwallah. Huwallah.
Ini yang belum biasa butuh banyak latihan. Butuh banyak latihan. Kenapa? Karena tebal huruf nggak ada di bahasa kita. Tebal huruf nggak ada di bahasa kita. Maka butuh latihan. Oh, yang kita dengar di dalam bahasa kita nggak seperti tebal di dalam bahasa Arab. Apa buktinya? Ketika melafalkan huruf tebal dalam bahasa Arab, kita nggak monyong seperti kita melafalkan huruf O. O. Nggak monyong. Allah. Nggak Allah. Nah, cuma kebiasaan kita karena huruf kita seperti itu, ketika melafalkan Allah, apa? Allah maju gitu. Nah, ini butuh kebiasaan. Nah, lafaz yang kedua, Allah dibaca tebal kalau sebelumnya dhammah. Contoh, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. 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 Misalkan apa? Ditebalkan. Kita udah belajar cara menebalkan huruf belum? Belum Pak, masa udah sampai ujung ini belum belajar Pak? Ini tinggal lembar ini. Habis ini. Nah, udah belajar? Udah. Di awal pembahasan ini, di awal bab ini kan disebutkan taktik definisinya. Nah, sudah kita bahas bagaimana cara menebalkan huruf. Gimana caranya? Lidah kita naikkan pangkal lidahnya ya, bukan tidak begitu Pak. Pangkal lidah dinaikkan sehingga suara tadi naik langit dan terhasilkan suara yang tebal. Oh, bukan nggak bisa. Oh, suara tebal itu apa? Diarahkan, nggak dengan sendirinya ke atas ya. Dan mengarahkannya dengan cara menaikkan pangkal lidah. Ini yang perlu kita olah, perlu kita raba pelan-pelan. Loh. Nah, ini masih di depan lidahnya. Menghafal kalau posisi tidak tebal-tebal. Cari gimana caranya lidah itu apa? Pangkalnya naik. Hanya bisa disebutkan teorinya. Masing-masing tinggal kembali masing-masing bagaimana dapat pertolongan atau enggak. Mudah-mudahan dapat semuanya. Nggak masalah waktu. Yang penting mau belajar. Usaha. Dan saran anak biasakan untuk mendengarkan materi. Huruf-huruf tebal, terkadang kita bisa menebalkan huruf itu karena kita niru. Sering dengar, akhirnya ngikut. Nah, mungkin bisa dilihat di YouTube atau rekaman-rekaman yang ada terkait dengan huruf-huruf yang tebal. Ada yang latihan huruf tebal, nanti ikutin. Kita nggak tahu bagian kepotongan mana yang nanti bisa memudahkan kita buat menebalkan huruf tadi. Ini usaha. Ya, mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan bisa. Dan mungkin kalaupun bisa nanti kita baru masuk ke derajat yang pemula, udah bisa nebal, cuma kurang tebal kita. Ada yang seperti itu. Dan itu patut disyukuri dan terus ditingkatkan sampai benar-benar sesuai dengan lidah atau sesuai dengan tata cara yang ada. Nah, lanjut. Lam pada lafaz Allah yang dibaca tertib, dibaca tipis. Allah dibaca tipis. Lam pada lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelumnya berharokat kasrah. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ini pasti semua, pada bisa kalau ini bisa. Mudah. Tinggal kayaknya ya, coba pelan-pelan.
Berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala, wa fakhimil lam bi ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullah. Dan terfimlah huruf lam pada lafaz Allah. Bismillah, illa, bismillah, tipis. Dan terfimkanlah huruf lam pada lafaz Allah jika sebelumnya berharokat fathah dan dhamma. Contohnya tadi berharokat fathah atau dhamma seperti kata abdullah. Contohnya di lafaz abdullah, abdullah. Nah, di lafaz abdullah, lafaz Allah dan lamnya tebal. Ini ringkasan dari pembahasan yang dibawakan oleh Ibnul Jazari rahimahullah taala. Jadi kaidahnya untuk menebalkan lam pada lafaz Allah apa? Tiga huruf fathah dan Nah, huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Nah, ya, itu hukum. Nah, udah ya Pak ya? Insyaallah enggak namanya. Nah, ini yang panjang ini yang setelahnya. Nah, yang setelahnya ini butuh banyak ingat, butuh sering dibaca. Hukum roh, hukum roh. Huruf roh adalah huruf yang istimewa karena ia memiliki karakteristik yang berbeda dari huruf yang lainnya. Cara baca huruf ini terbagi menjadi 3 keadaan, yaitu 1 dibaca tafkhim. Satu dibaca tafkhim tebal. 2 dibaca tarqiq tipis. Kalau terkadang tebal terkadang tipis ada nggak? Ada. 2 huruf yang sudah kita bahas. Nah, cuma kalau ini ada 3 kondisinya. Apa? Boleh dibaca tarqiq, boleh dibaca tafkhim dan tarqiq. Milih mau tebal mau tipis. Untuk rinciannya, silakan perhatikan bagian berikut ini. Hukum roh dari kiri. Yang pertama tebal, tafkhim. Yang tengah atau yang kanan dulu, tarqiq dibaca tipis. Yang tengah, tafkhim atau tarqiq. Boleh tebal, boleh tipis. Seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, kaidahnya seperti apa? Kita bahas yang tebal dulu. Pertama, kalau yang kotak yang kiri ya Pak ya, tafkhim dibaca tebal, rohnya 1. Kalau rohnya berharokat fathah, itu ditulis di situ 1 roh, terus atasnya ada fathah. Roh fathah dibaca tebal, selalu tebal. Contoh diikuti Rasulun, Rasulun. Rohnya tebal. Kenapa tebal? Alamatnya fathah, wajib tebal. 2. Rohnya sukun. Tapi huruf sebelumnya harokatnya fathah. Rohnya sukun, huruf sebelumnya fathah. Jadi rumus-rumus ini bisa dimengerti nggak Pak? Bisa ya Pak ya? Nah, rohnya sukun tuh, terus sebelumnya ada fathah, huruf yang fathah. Contoh, kazau'in. Nah, rohnya sukun di sini, sebelumnya ada za fathah. Maka rohnya dibaca tebal. Kazau'in. Enggak sekedar dibaca kazau'in. Yang belum bisa terus latihan menebakkan hurufnya. 3. Nah, ini agak panjang. Hurufnya sukun. Huruf sebelumnya sukun. Huruf sebelumnya fathah. Ini berarti apa? 3 huruf. Harus diingat. Dan ini terjadi ketika waqaf.
Waqaf. Nggak mungkin ada 3 huruf yang berentet sukun kalau nggak waqaf. Nggak mungkin Rasul bisa dibaca. Kalau waqaf doang ini bisa dibaca. Nah, contoh wal fajri, wal fajri. Ketika waqaf rohnya juga harus harus apa ya? Harus di sukun. Nah, ada 2 sukun terus satunya berharokat. Huruf 2 sukun itu nggak bisa dibaca kalau ada di tengah. Biasanya orang Arab kalau ada huruf 2 sukun, satunya harus diharokati. Contoh gini, pernah dengar minallah, minallah, bacanya gitu kan Pak? Minallah apa ya? Apa? Nah, yang ada minallah. Fadlun minallahi wa rahmah. Karunia dari Allah. Fadlun minallahi wa rahmah. Min itu huruf apa, Pak? Huruf jar. Kalau kita belajar bahasa Arab, huruf jar. Harokatnya aslinya min. Mim, nun, nunnya sukun. Mimnya kasrah. Min bacanya. Nah, terus ada Allah. Ada lafaz Allah. Lafaz Allah itu awalnya perlu dipahami, hamzahnya itu kalau disambung nggak boleh dibaca. Hamzah wasal namanya. Nah, berarti huruf yang pertama dibaca huruf apa? Nun. Allah, lafaz Allah. Pertama kan ada yang lurus tuh, apa namanya? Hamzah. Allah yang kita baca A itu. Nah, itu kalau disambung dengan kata sebelumnya nggak boleh dibaca A, nggak min Allah, nah, makanya dibaca minal, langsung ke lam. Nah, lam ini kalau kita perhatikan harokatnya apa tuh? Tasdid, sukun fathah, sukun fathah. Berarti hurufnya nanti ketemunya apa? Nun sukun ketemu lam sukun. Bisa dibaca? Min lam, gitu? Nggak bisa. Makanya apa? Pasti dikasih harokat salah satunya. Apa yang dikasih harokat? Nunnya. Jadi, nah, minallahi. Nah, 2 sukun di tengah kata itu nggak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, pasti salah satunya diharokati, nggak bisa diucap. Nah, kapan bisa? Kalau wakaf seperti ini bisa dibaca, Contoh sini, wal fajr, jangan dibaca wal fajr, nggak tebal, harus tebal. Wal fajr. Maka lihatnya dinaikkan. Wal fajr. Kenapa tebal? Karena faknya sukun. Huruf sebelumnya sukun. Huruf sebelumnya fathah. Maka wajib dibaca tebal. Nah, ini yang ketiga. Nah, bisa dipahami Pak ya? Yang ketiga ya. Nah, yang keempat, rohnya dhammah. Contoh ruhama'u. Yang kelima, rohnya sukun sebelumnya dhammah. Contoh yurzaquna. Nah, yang keenam, rohnya sukun sebelumnya dhammah. Ini mirip-mirip kayak yang nomor 3. Berarti di mana ini letaknya biasanya? Ketika apa ini? Ada 2 sukun nih. Di ujung. Ketika apa? Ketika di akhir, ketika waqaf. Contoh
Khusr. Khusr. Ayat apa ini, Pak? Al-Asr. Wal-Asri. Al-Asr. Al-Asr. Nah, kalau baca surat Al-Asr, apa? Jangan lupa ditebakkan huruf. Innal insana lafi khusr. Pokoknya, nah, kalau ditanya kenapa tebak? Karena sebelumnya Pokoknya, sukun. Sebelumnya, Roma. sukun. Sebelumnya, Roma. nah, 7. Roknya sukun. Sebelumnya hamzah wasal. Itu kasih catatan, Pak. Mungkin nggak paham kalau nggak dikasih catatan. Roknya sukun. Sebelumnya hamzah wasal. Walaupun hamzah wasalnya ini harokatnya kasroh. Kalau kaidahnya nanti kita pelajari di apa yang tipis, kalau rok sukun sebelumnya kasroh, roknya baca apa? Tipis. Nanti di pembahasan tartib, rok sukun sebelumnya kasroh, roknya dibaca tipis. Tapi khusus ini, kalau roknya sukun sebelumnya hamzah wasal, walaupun harokatnya kasroh, roknya tebal. Contoh dalam surat apa ini? Fajar. Al-Fajr, dalam surat Al-Fajr. Nah, ketika baca ayat ini jangan ditipisin. Irji'i. Nah, irji'i. Irji'i. Harus dibaca. Tebal. Nah, kalau ditanya apa alasannya? Karena waknya sukun. Sebelumnya hamzah wasal. Nggak peduli hamzahnya apa harokatnya. Intinya hamzah wasal. Ya. Nah, terakhir dari pembahasan rok terakhir ke-8, roknya sukun. Sebelumnya apa, Pak? Kasroh. Setelah roknya Kasroh. kasroh. Nah, kalau kaidah pakai apa? Nah, belum selesai. Huruf isti'la selain yang berharokat kasroh apa? Nah, kita perbaiki. 8 rok sukun, sebelumnya kasroh, setelahnya ada huruf isti'la, setelahnya ada huruf tebal. Cuma huruf tebalnya bukan yang berharokat kasroh. Ini harus butuh pikir agak panjang. Pertama, rok sukun kalau sebelumnya kasroh harusnya tebal atau tipis? Tipis. Tapi bisa tebal. Kapan? Kalau setelah roknya ada huruf istilah, huruf tebal. Huruf tebal yang harokatnya bukan kasroh. Ada huruf o misalnya, ada huruf sod misalnya. Kalau di sini ada huruf to. To-nya fathah bukan kasroh. Maka roknya dibaca bukan. Contoh fitil qasin. Fitil qasin. Fitil qasin. Fikir. Qasin. Nah, til qasin. Qasin. Rok di sini dibacanya tebal karena apa? Setelahnya ada huruf istilah yang berharokat Tebal. fathah atau dhamma. Intinya selain kasroh. Kamu kalau berhentinya di rok doang, fikir tipis. Karena sebelum roknya kasroh. Kalau seandainya ada kata berhentinya di rok, sebelumnya Kasroh. kasroh, maka dibaca di tipis. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Pak? Poin nomor 1 sampai nomor 8 jelas ya? Susah memahami ya? Ada coba tulis ya, Pak? Mau ditulis. Oke. Saya berarti bukan tulisnya. Gini aja, Pak. Ikutin kami ya.
Kita bahas tentang roh di sini, roh sukun. Roh sukun. Kalau sebelumnya, sebelum rohnya itu hurufnya kasroh, harusnya dibaca apa? Tapi ini bisa dibaca tebal. Kapan? Kalau setelah rohnya huruf tebal. Cuma nggak sembarang huruf tebal, harus harokatnya selain kasroh. Mau dia fathah, mau dia dhammah, bisa. Makanya salah satu contohnya apa? Posin. Posin. Rohnya dibaca tebal karena setelahnya to. To huruf istilah bukan? Huruf istilah. Harokatnya apa di sini? Fathah, bukan kasroh. Ini maksudnya. Abjad mana? Nah, coba ditanyakan aja Pak, apa yang Pak? Setelahnya istilah kasih kasroh berarti tetap tipis ya? Tipis. Nanti ada pembahasannya. Dia masuk tipis atau tebal? Dia termasuk nanti yang boleh tipis, boleh tebal. Kalau setelah roknya itu huruf istilah yang berharokat kasroh. Nanti ada pembahasannya di situ. Contohnya misalkan kullu dirqin, kullu dirqin kat qawdil azim, kullu dirqin kat qawdil azim. Boleh dibaca tebal, boleh tipis. In atau in. Boleh tebal, boleh tipis. Cuma nanti pelan-pelan, belum sampai. Intinya dia huruf istilahnya selain kasroh, mau dhammah, mau fathah, boleh. Ada lagi Pak? Bisa dipahami ya? Yang di mana Pak? Yang 7. Nah, itu hamzah yang dibaca i itu Pak. Hamzah yang Bapak baca il. Nah, i itu namanya hamzah wasal. Apa itu hamzah wasal? Apa Pak? Hamzah yang dibaca ketika di awal, tapi apa? Tidak diucapkan, tidak dibaca ketika di tengah. Ketika di tengah kan dibaca, tapi kalau di awal dia apa? Dibaca. Contoh, alhamdulillah. Alhamdulillah. A itu, alhamdulillah itu namanya hamzah wasal. Alif lam atau alif lam? Tahu alif lam? Kalau kita belajar bahasa Arab, ada isim itu, ada isim, ada alif. Nah, itu di antara tanda isim ada alif lam. Alif lam. Kita bacanya al. Misalkan al-kitabu, al-mindilu, misalkan, dan yang lainnya. Nah, ada di situ itu namanya hamzah wasal. Berbeda dengan hamzah qat'i. Hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i itu hamzah yang selalu dibaca. Mau dia disambung, mau dia di awal, mau dia di akhir, tetap dibaca a, i, u, a, i, u. Selalu dibaca. Nah, hamzah wasal itu nggak dibaca kalau di tengah. Kalau ini, contohnya di sini, Pak, dia di awal, makanya dibaca i. Kalau seandainya disambung dari kata sebelumnya, hamzah ini hilang, Pak. Ya, betul. Huwa Allah. Harusnya kan ada a di situ. Kalau kita baca dari Allah, jadi baca. Tapi kalau kita kasih huwa Allah, hamzahnya nggak dibaca. Apa ya? Ada pertanyaan lagi? Materi tinggal sedikit. Mungkin butuh 1 atau 2 pertemuan lagi. Sisanya latihan sampai selesai.